Sepanjang babak kedua, Hasim yang bertugas menjadi pengadil lapangan di zona masih kita nantikan kejutan apakah yang kembali bakal tersaji di hadapan kita. Dua sama di babak pertama masih kita tunggu dan jelas tentunya aksi-aksi individu yang benar-benar begitu sangat luar biasa yang dipertontonkan oleh kedua tim, baik kesebelasan ANS maupun kesebelasan Perisai Aksa. Sementara untuk besok sore, ya jangan sampai Anda lewatkan di mana kesebelasan Yunggons Palimanan yang tentunya konon akan diperkuat kembali oleh sosok bomber legiun asing Mali. Sementara sang rival kesebelasan Cibar Rebon dari Gintung Lor. Dan juga kembali kabar gembira bagi masyarakat Tegal Gubuk Lor. Karcis terusan sebesar Rp200.000 tentunya masih ada di rekan kami ataupun di tiket box sebelah kulon ataupun sebelah barat. Kembali ada satu penyelamatan mahal yang dilakukan oleh penjaga gawang Lutfren yang sejauh ini juga masih benar-benar tampil sangat spektakuler, tampil sangat luar biasa. Begitu namanya penampilan dari jebolan Liga Bogasari. Bergeser kembali Bayu Messi masih sendirian dan gocekan manja yang kembali coba dipertontonkan Bayu Messi. Rio sedikit terlambat nampaknya pergerakan dari Rio, jauh bergeser ke sektor sebelah kanan. Nampaknya ada Kacung Eca, lagi-lagi Eca pemain yang didatangkan dari Kabupaten Kuningan, bergeser ke sektor pertahanan. Kacung El Capitano Daus masih dengan keseimbangan pertahanan yang kembali coba ditata, bergeser kembali ke sektor second line. Ada Faisal melebar Bayu Messi, Bayu dan kali ini satu tendangan keras dari Bayu Messi juga masih dalam jangkauan penjaga gawang Aji. Sejauh ini begitu rapatnya pertahanan Tatan yang masih tampil sangat konsisten. Tatan namanya terjadi keseimbangan dari sosok Tatan. Bergeser kemanakah El Capitano Asep Simanjuntak. Sementara di sektor kanan Madu nampaknya masih mendapatkan marking ketat dari sosok Habibi Madu angkat Asep. Kembali coba menekan dan kembali ada Jamanur. Tenang sekali bergerak satu umpan cungkil bol juga berhasil nampaknya dipatahkan. Upaya kembali dari sektor sebelah kiri, nampaknya di sana ada Ude. Bergeser begitu cepat dan arah bola yang jauh meninggalkan lapangan berbuah tendangan ke dalam saja. Baik kesebelasan ANS nampaknya sejauh ini nampaknya belum ada tanda-tanda pergantian pemain ataupun merubah taktikal baik dari kesebelasan ANS maupun Perisai Aksa. Masih kita tunggu akankah ada perubahan baik dari tim ANS maupun dari kesebelasan Perisai Aksa. Yang jelas kembali ada satu counter cepat yang dibangun oleh kesebelasan dan Ridwan, lagi-lagi Iwok Ridwan Gonzales. Luar biasa ketenangan dan juga tentunya penempatan bola dari sosok Iwok memaksa kembali Lutfran harus bekerja sedikit ekstra. Bergeser kembali Habibi. Kemana ke arah bola yang coba disodorkan Habibi? Bayu Messi bergeser Opik. Sementara di sana ada Rio. Lagi-lagi nampaknya Rio. Sementara masih kita tunggu, masih kita nantikan. Oh, nampaknya ada satu foul yang dilakukan Rio, memaksa kembali berbuat satu tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan ANS. Kali ini nampaknya Madu bergeser kembali Asep, sodorkan kembali ke sektor kanan, namanya di sektor dalam. Di sana ada Agil Angga, Jamanur, masih Jamanur angkat Jamanur dan Lutfan, lagi-lagi Lutfan, benar-benar Lutfan, namanya Johnny tampil sangat luar biasa. Ketenangan kembali coba dipertemukan. Sementara satu sisi tekanan coba ditata melalui Alpin, bergeser kembali Kacung. Lagi-lagi ketenangan di sektor sebelah kanan Kacung yang kembali coba mendribbling bola bergeser. Satu sentuhan yang kembali coba ditata. Lagi-lagi di sana ada Robert angkat. Terus kembali ada satu tekanan dari Tatan juga masih berhasil. Di
dijauhkan dari area box penalti, bergeser kembali Alpin. Masih sentuhan-sentuhan manja yang dilakukan Alpin, bergeser kembali dan angkat kacung dan handball jelas nampaknya terjadi di depan sang pengadil lapangan. Tadi nampaknya ada satu ke mulut, bola handball jelas nampaknya terjadi di depan sang pengadil lapangan. Tadi nampaknya ada satu ke mulut, bola ting, bola tung, disatukan jadinya tang ting tung, memaksa kembali. Kembali nampaknya ada tendangan. 12 pas kembali nampaknya di sana. Alvin akankah kembali mampu untuk menjalankan tugas? Sementara ada satu pergantian pemain. Pergantian pemain dari kesebelasan ANS Opik. Nomor punggung 6 keluar, masuk Ripal. Nomor punggung 33. Dan kembali one on one antara Alpin Aji, Alpin Aji. Dan akhirnya kembali menciptakan hat-trick di pertandingan Solidon. Akhirnya kembali menciptakan hat-trick di pertandingan Solidon. Wow, benar-benar luar biasa. Sementara Ilham bakal dicoba dipersiapkan. Siapakah pemain yang bakal digantikan Ilham? Pergantian pemain dari kesebelasan Perisai Aksa Rio. Nomor punggung 4 keluar, masuk Ilham. Salah satu pemain jebolan dari film layar lebar yang akan tayang pada tanggal 23 Desember nanti. Judul yang sedang berlaku ataupun berjalan cinta di balik layar terkembang. Ilham, kita nantikan jebolan dari layar lebar. Tentunya Ilham menggantikan peranan Rio. Ridwan Tiawoka yang kembali coba melakukan satu respon cepat. Tekanan yang kembali coba dibangun dan lagi-lagi berhasil dipatahkan. Sementara dari sisi sebelah kanan, bola kembali tertuju Bayu Messi, angkat terlalu cepat nampaknya Bayu Messi. Sementara di sisi pertahanan ada Dendo, pemain yang sedikit terekspos di sepanjang babak pertama. Dendo masih begitu tenang sekali pergerakan dari Dendo. Agil, Angga melebar kembali dan 1, 2, 3 pemain coba dilewati dan lagi-lagi dan wow, Ridwan tahu terlalu terburu-buru nampaknya Iwak Ridwan Gonzales melalui satu finishing tendangan berkelas masih mampu dihentikan oleh penjaga gawang Lutfan. Kembali kombinasi serangan yang datang dari sisi second line ataupun direct pass yang coba dikembangkan oleh kesebelasan ANS yang sejauh ini juga masih benar-benar tampil begitu sangat luar biasa. Run of the game yang kembali coba ditahan, kembali masih dalam jangkauan rapanya pertahanan. Madu bergeser kembali, sosok pemain anyar Ripal arahkan kemana ke arah bola dari badan. Masih dalam satu jangkauan dan kali jelas ada satu foul, kartu kuning jelas keluar dari saku pengadil lapangan. Nampaknya Habibi terlalu tinggi mengangkat tungkau kaki ataupun kembali ada ayunan tangan di atas 45 derajat, jelas berbuah satu tendangan bebas bagi kesebelasan ANS. Akankah ANS mampu untuk menyamakan kedudukan melalui satu servis tendangan bebas dari jarak yang begitu sentral, jarak yang begitu lurus? Kita nantikan siapakah pemain yang melakukan eksekusi. Nampak ada Asep Simanjuntak dan juga pemain bernama 8 Ewer. Kita nantikan Asep ataukah Ewer yang akan melakukan eksekusi. Kita nantikan. Sementara pagar hidup juga sudah nampak tertata begitu rapi. Iya jelas ANS
masih membentuk rapanya pertahanan dari kesebelasan Perisai Aksa. Serangan yang tentunya masih belum terhenti sepenuhnya dari kesebelasan ANS, lemparan ke dalam lagi-lagi bagi kesebelasan ANS berjalan dan kembali membentur pertahanan Tatan. Lagi-lagi Tatan dari sektor sebelah kanan berdeliberasi ke sektor sebelah kiri. Benar-benar kecepatan dari sosok Tatan. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Begitu cepatnya pergerakan dari sosok Tatan. Kembali ada kombinasi Asep angkatkan. Kembali ada nampaknya ada satu dorongan yang dilakukan ANS memaksa kembali berbuat satu tendangan bebas bagi kesebelasan Perisai Aksa. Sementara untuk besok sore, ya jangan sampai Anda lakukan pergantian pemain dari kesebelasan ANS. Ewer nomor punggung 8 keluar masuk Acun nomor punggung 13. Sementara mohon untuk rekan panitia, ada bola yang keluar. Sekali lagi tentunya mohon untuk rekan panitia yang berada di sebelah selatan. Oke, terima kasih. Yuk, masih kami informasikan untuk besok sore. Besok sore jangan sampai Anda lewatkan, di mana laga yang kembali akan benar-benar sangat luar biasa. Kesebelasan Yunggons Palimanan yang konon katanya kembali akan mendatangkan bomber legiun asing asal Mali. Sementara sang rival Cibarenda dari Gintung Lor. Sementara ada satu persiapan, nampaknya Aldi kali coba dipersiapkan. Siapakah pemain yang bakal digantikan Aldi? Salah satu pemain jebolan dari sinetron Ganteng-Ganteng Serigala yang tayang di SCTV. Pergantian pemain dari kesebelasan Perisai. Eca nomor punggung 10 keluar masuk Aldi. Nampaknya pemain yang jauh lebih segar. Kali coba dipersiapkan. Kita tunggu peranan dari Aldi. Eca ya nampaknya harus terkuras habis stamina. Perjalanan yang memang begitu jauh. Eca yang harus berganti peran dengan sosok Aldi. Kita nantikan akankah Aldi mampu untuk menggantikan peranan dari Eca. Yuk sama-sama kita nantikan bersama. Pertengahan waktu di babak kedua, satu serangan kembali Ilham, pemain yang didatangkan dari gelaran Liga 3 Nasional bersama tim Al-Jabar. Tentunya sosok Ilham bergeser kembali, sontekan demi sontekan manja, dan kembali ada finishing touch yang coba ditata Roberta. Bergeser kembali pada Ilham, sementara masih dengan sentuhan Ilham melebar kacung Ferdi. Ilham kembali, satu dua sentuhan yang kembali coba dipertontonkan ataupun ditata. Tiki-taka yang kembali coba dimainkan oleh kesebelasan Perisai Aksa. Perisai Aksa yang nampaknya disini kembali dengan hat-trick yang diciptakan oleh Alvin. Kita nantikan akankah ANS mampu untuk menyamakan kedudukan di babak kedua. Ridwan Iwok luar biasa. Ridwan Iwok angkat dan oh Tuhan, nampaknya di sana jelas ada Zaman Nurdan dan Iwan Iwok. Sedikit berlama-lama dengan security bundar. Nampaknya Iwok Ridwan Gonzales yang kembali mempertontonkan skill individu yang cukup menawan, pergerakan yang benar-benar begitu sangat luar biasa, begitu sangat atraktif. Sementara di sana Alvin bergeser kembali pada Habibi, sentuhan kembali tertuju pada Boy, namun di sana jelas masih dalam dekapan ataupun rival angkat melebar kembali. Lagi-lagi ada kondisi dan jelas Faisal, Roberta, Aldi sendirian, masih Aldi. Gagal nampaknya Aldi untuk melepaskan diri dari marting ketat Dendo. Pemain yang jauh ini juga masih benar-benar tampil begitu sangat konsisten. Bergeser kembali pemain anyar ternyata Aldi, Robert, Asep Simanjuntak sudah kembali, dan lagi-lagi kocekan manja, dan jelas ada 1, 2, 3 langkah di belakang pemain bertahan nampaknya Madu. Lagi-lagi Amade Madu. Enak sekali bergerak dari sosok Madu. Dia jelas di pertandingan sore ini juga dihadiri oleh rombongan Mama Dede
Lucinta Maya dan juga banyak sekali bintang sinetron yang hadir, mulai dari Luna Maya, BCL. Wow, luar biasa sekali ternyata pertandingan di hari kedua. Ya wes, kembali perlu kami informasikan untuk besok sore, di mana kesebelasan Yunggons Palimanan versus kesebelasan Cibar Ribon dari Gintunger Kabupaten Cirebon. Masih di sisi sebelah kiri, Atatan bergeser kembali, lempar ke dalam Habibi. Kembali Sekuda dengan kedalaman yang begitu matang dari kedua tim di sini, kembali menyajikan permainan yang sangat luar biasa. Energinya permainan yang kembali diiringi ataupun jagaan ketat dari pertahanan yang dikembangkan ANS dan juga Perisai Aksa. Lemparan ke dalam kembali, baik kesebelasan Perisai Aksa, Tatanda tertuju kembali di sana Faisal. Lagi-lagi bola yang masih nampaknya jauh meninggalkan lapangan, berbuah kembali, lemparan ke dalam baik kesebelasan Perisai Aksa. Masih Perisai Aksa melalui Robert Faisal. Lagi-lagi Faisal, dua pemain yang kembali coba menghentikan pergerakan Faisal, namun justru ada satu counter yang coba dibangun oleh kesebelasan ANS dan lagi-lagi ketenangan Ridwan Iwok angkat tertuju kembali Madu. Masih Madu angkat jauh mulai kembali dan juga berhasil dijauhkan dari area box pin. Sementara satu legakan, oh Tuhan, nampaknya kali juga lagi-lagi ada satu tendangan keras dari luar area kotak penalti. Yang jelas rujak merak, rujak uni, rujak kamel pedas rasane. Ya kembali dan jelas lagi-lagi arah bola yang masih berada di atas Mister Gawang Lutfanda. Tendangan dengan kecepatan di atas 95 km per jam memaksa kembali. Oh, ada satu counter cepat yang kembali coba ditata dari sektor sebelah kanan melalui Alpin. Masih kita nantikan gerakan-gerakan manja dan masih dalam jangkauan tentunya ANS Aldi. Bergeser Robert, Ilham, Tatan. Dan kembali kartu kuning keluar dari saku pengadilan. Pergantian pemain dari kesebelasan ANS Madu. Nomor punggung 7 keluar, masuk Kian nomor punggung 14 Madu. Ia nampaknya sejauh ini bermain dari sangat luar biasa. Perjalanan yang cukup jauh memaksakan fisik yang agak sedikit terkuras. Madu keluar, masuk Kian. Kita nantikan peranan dari pemain dengan genre menyerang Kian di sektor sebelah kanan dan lagi-lagi Iwok Ridwan Gonjal lagi-lagi begitu mudahnya melepaskan diri dari marking ketat. Gocekan manja satu dua pemain benar-benar cukup sulit untuk melepaskan. Wow, luar biasa begitu ternyata dan lagi-lagi Iwok luar biasa ketenangan dan juga agility yang dimiliki oleh sosok Iwok Ridwan Gonzales yang sejauh ini juga benar-benar menghipnotis mata kita dengan ketenangan dan juga tarian-tarian sambanya. Bergeser kembali Bayu Robert masih sendirian, juga masih terhenti pergerakan Robert dan juga Bayu. Asep Simanjuntaka masih sendirian. Asep Jamanur sedikit bergeser dan kembali nampaknya agak sedikit tersendat pergerakan cepat yang coba ditata oleh Jamanur dan lagi-lagi Habibi masih dengan ketenangannya. Habibi gagal menghentikan UD, angkat kembali. Ada Iwok satu pemain yang kembali harus menutup pergerakan Iwok. Wow, cukup cuma 3 pemain yang namanya harus menutup pergerakan Iwok. Luar biasa, benar-benar kembali ada tekanan balik, counter cepat kembali coba ditata Bayu. Bergeser kembali Faisal. Nampaknya di sana Dendo masih dengan segudang pengalaman tentunya sosok Dendo. Bergeser kembali dan lagi-lagi serangan yang coba ditata melalui Gian. Gian masih Gian. Sedikit namanya bergeser ke sektor pertahanan. Sementara Adil Angga, Asep Simanjuntaka coba melebar. Kemana ke arah bola yang coba
Kartu nampaknya ada Zamanur. Masih sendirian Zamanur. Kembali dengan ketenangannya bergeser, berputar kembali. Satu arah bola Agil Angga melebar pada Giana. Sementara Tatan masih benar-benar cukup disiplin. Pergerakan dari Tatan di mana pertandingan yang tentunya masih sepenuhnya diikut secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Seciayu. Maja kuning juga cepretan tajam dari Maulana Putoji. Dan juga masih dalam jangkauan via YouTube Tarkam Ciayu, Maja kuning Arif Renaldi. Bergeser kembali, ada satu penyelamatan krusial yang nampaknya dilakukan oleh kesebelasan Perisai Aksa. Kacung yang juga masih benar-benar tampil begitu sangat militan, tampil sangat luar biasa, bergerak begitu cepat di sisi sebelah kanan. Tendangan penjuru ketiga baik kesebelasan ANS masih kita nantikan, angkat kembali dan satu heading bola terlepas di sana. Serangan masih belum terhenti dan acung. Lagi-lagi acun-kacung di ANS melalui sosok Agil Angga. Kita tunggu Agil Angga angkat perbadan. Angkat masih nampaknya terlalu jauh. Sementara kembali nampaknya ada sentuhan dari pemain Perisai Aksa. Mohon untuk rekan panitia, kembali ada bola yang keluar di sebelah kidul ataupun sebelah selatan. Kembali menjadi tendangan penjuru dan nampaknya terlalu melebar. Tendangan penjuru keempat dari kesebelasan ANS yang sejauh ini juga membombardir pertahanan dari Perisai Aksa. Perisai Aksa yang harus dipaksa bertahan oleh ANS yang juga masih mencoba mencari penyeimbang di babak kedua 3-2. Hingga saat ini masih menjadi keunggulan sementara kesebelasan Perisai Aksa. Hat-trick yang diciptakan oleh Alfian. Kita tunggu akankah ada gol yang tercipta di penghujung. Tentunya babak kedua Zamanur Ilham. Kembali terjadi duel-duel manja di area pertahanan dari Perisai Aksa. Tenang bebas kembali kesebelasan ANS. Kita nantikan arah bola kembali bergeser. Tatan lagi-lagi. Tatan masih dengan ketenangannya. Tentunya Tatan sementara kembali gelombang serangan yang datang dari sisi sebelah kanan. Arahkan kembali dan luar biasanya sosok penampilan dari penjaga gawang Perisai Aksa Lutfan yang sejauh ini juga masih benar-benar tampil begitu sangat konsisten, tampil begitu sangat luar biasa dan jelas. Masih kita tunggu bersama di penghujung babak kedua dan jelas tentunya Bayu yang sudah berdiri 2 langkah di belakang pemain bertahan quick play. Nampaknya kembali coba langsung dilakukan oleh kesebelasan ANS hingga memasuki batas waktu normal. Tentunya kesebelasan Perisai Aksa yang masih unggul atas kesebelasan ANS Bandung. Sentuhan kembali dari Faisal, bergeser di sektor sebelah kiri. Nampaknya Faisal yang kembali coba bermain-main di sisi pertahanan dalam jelas jangkauan Ilham. Robert, nampaknya Alvin yang kembali agak sedikit terlambat pergerakan dari Alvin. Sementara di sisi sebelah kanan ada Acun, melebar kembali kemanakah arah bola yang coba disodorkan Agil dan Zamanur. 1-2 pemain nampaknya coba dilewati Zamanur. Bergeser kembali lagi-lagi tiki taka yang coba ditata dan Ridwan Tawok Gonzales gagal kembali, kontra cepat kembali coba ditedan. Bayu Messi juga nampaknya masih begitu sulit pergerakan dari Bayu Messi. Kita tunggu tentunya apakah gerangan yang terjadi di sana. Jelas tentunya masih kita tunggu bersama, masih kita nantikan, masih kita tunggu. Nampaknya tim medis. Terima kasih matur kesuwun tentunya untuk tim medis kami. Di sore hari ini tim medis kami didatangkan dari Posyandu Teratai 1, Posyandu Ang Eyung, luar biasa spesialis tulang. Nampaknya di sore hari ini
kembali memberikan pertolongan terbaik bagi pemain yang mengalami sedikit bentur. Kembali masih kita nantikan dan jelas tentunya untuk besok sore. Besok sore menjadi laga derby Barat Kabupaten Cirebon yang akan tersaji di hadapan kita. Kesebelasan Yunggons Palimanan versus kesebelasan Cibar Remon dari Gintung Lor. Yuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan, di mana kesebelasan Yunggons Palimanan yang konon katanya kembali akan mendatangkan bomber legion asing asal Mali versus kesebelasan Cibar Remon dari Gintung Lor. Ia nampaknya harus dipapak keluar salah seorang pemain bertahan dari kesebelasan ANS. Nampaknya Jajat, pemain yang sejauh ini benar-benar bermain itu sangat luar biasa, bermain begitu sangat militan. Yos kembali ke tengah-tengah lapangan dan ada satu serangan balik counter cepat. Bayu angkat lagi-lagi masih membentur rapatnya pertahanan dari kesebelasan ANS. Satu umpan diagonal juga berhasil kembali dipatahkan. Sementara kembali dari sektor satu serangan, satu rangkaian aksi dari kesebelasan ANS juga berhasil nampaknya dipatah. Sementara Alvin coba mencari keberadaan dari Faisal. Bola kembali tercecer, lemparan ke dalam bagi kesebelasan ANS. El Capitano Asep Simanjuntaka bergeser kembali Agil. Kita nantikan tentunya Agil dengan ketenangannya bermain di sektor dalam dan kembali serangan yang ditata melalui Dendo Agil. 1, 2, 3 pemain yang kembali coba mengkerubuti pergerakan dari Agil. Sementara El Capitano Asep Simanjuntak masih Asep berbahaya dan lagi-lagi ada Kacung Ferdi. Ia nampaknya sejauh ini masih benar-benar tampil begitu sangat tenang, tampil begitu sangat luar biasa. Bergeser kembali. Oh, nampaknya kali ini Jajat yang kembali sudah bangkit untuk melanjutkan sisa waktu di babak kedua. Sementara nampaknya di sana Lutfan juga harus mendapatkan sedikit tentunya benturan dengan pemain ANS. Masih kita tunggu tentunya Lutfan medis. Terima kasih tentunya untuk tim medis kami, dan kali ini tim medis didatangkan dari Rumah Sakit Arja Winangun Lawas. Tentunya ada Mantri Usman. Yo, masih tentunya kita nantikan kondisi dari Lutfan yang harus mendapatkan perawatan dari tim medis kami. Luar biasa. Tentunya masih dengan metode pengobatan tradisional. Cukup banyu putih, besaka besiki disemburakan, prus waras. Luar biasa, begitu dahsyatnya penyembuhan. Metode dari tim medis kami yang masih didatangkan dari Rumah Sakit Arja Winangun Lawas. Tentunya ada Mantri Usman. Yowes ya, untuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan, di mana kesebelasan Yunggons Palimanan akan menghadapi ketemuan dari Cibar Remon Gintung Lor. Besok sore, yuk jangan sampai Anda lewatkan, di mana kesebelasan Yunggons Palimanan versus kesebelasan Cibar Remon dari Gintung Lor. Sementara Endek kali ini nampaknya coba dipersiapkan. Ya jelas, akankah dengan masuknya Endel akan ada perubahan di sektor pertahanan? Masih kita nantikan bersama, masih kita tunggu, dan kembali satu arah bola yang lebih dekat ke arah kotak penalti, dan lagi-lagi Lutfan coba menderet permainan delay yang coba dipertontonkan oleh penjaga gawang Lutfan. Bergeser kembali ke sektor sebelah kanan, nampaknya di sana ada Ferdi Kacung. Sodorkan kembali pada Alvin. Lagi-lagi serangan yang ditata oleh kesebelasan Risai Aksa. Alvin angkat, bergeser ke sektor kanan, juga nampaknya masih berhasil dijauhkan dari area box penalti. Alvin, lagi-lagi Alvin. Ketenangan
yang kembali coba di pertontonan El Capitano. Tentunya Alvin bergeser kembali kacung dan 3 menit tambahan waktu di babak 3 menit tambahan waktu di masa ini Zurich yang menjadi waktu yang akan terasa begitu singkat bagi kesebelasan ANS, sementara waktu yang terasa begitu lama bagi kesebelasan Perisai Aksa guna mengamankan kedudukan masih dalam jangkauan loncat dan hampir namanya pergantian pemain dari kesebelasan Perisai Aksa, pergantian pemain dari Perisai Aksa Bayu nama menuju keluar dan masuk L. Dengan masuknya Endel, pemain dengan genre bertahan, akankah mampu untuk mengamankan kedudukan dan masih dalam jangkauan Zamanur lagi-lagi dan masih belum terhenti serangan yang ditata dan counter cepat dari kesebelasan Perisai Aksa. Angkat kembali Robert, masih Robert, nampaknya benar-benar sangat luar biasa pergerakan dari Robert, bergerak sendiri sana dan Robert lagi-lagi Robert dan sedikit terlambat nampaknya satu tekanan yang coba dilakukan oleh Ilham. Sementara kembali ada counter cepat yang dibangun oleh kesebelasan ANS. Angkat jauh melebar tertuju Zamanur, masih sendirian Jamanur, masih sendirian Jamanur dan Iwak Jamanur, terlalu lama namanya Jamanur untuk melakukan satu serangan. Dipen yang kembali coba ditata dari sektor sebelah kanan, bergeser kembali dan lagi-lagi ada sinkronisasi di sektor bertahan, lagi-lagi masih berhasil dipatahkan. Jauh melebar kembali pergeseran yang begitu cepat, angkat melebar dan kembali nampaknya Jamanur yang nampaknya disini kembali benar-benar tampil sangat luar biasa, pergerakan eksplosif dan kembali ada Asep Sumanjuntaka, angkat Asep Jamanur watat marking catatan yang berhasil kembali menjauhkan si kulit bundar, bergeser kembali dan masih dalam jangkauan bertubi-tubi dan luar biasa Habibi Alvin, angkat datang dari second line, coba kembali dijauhkan dan masih ada waktu tentunya untuk kedua tim. Datang kembali Robert, masih sendirian Robert, angkat kembali Robert tertuju pada Faisal juga. Nampaknya Faisal satu langkah di belakang pemain bertahan dan masih kita nantikan bersama. Belum pada TKP ataupun tempat kejadian perkara, benar-benar membuat jantung kita dibikin dag-digduk, der-dag-digduk jereng. Serangan yang kembali memasuki masa injury time, bergeser begitu cepat, kecepatan dan masih ada UD, angkat kemana ke arah UD, ini jelas ANS lalu terburu-buru melepaskan bola dan masih kita nantikan Aldi bergeser Robert, satu main Dindo, Robert, Faisal dan akhirnya bersama dengan itu bola berakhir sudah kick off babak kedua dengan skor akhir 3-2 mengunci kemenangan kesebelasan